Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya di Dialog Khusus kerjasama Adi TV dengan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa terus mempertahankan dan mengikuti bagaimana proses penyelesaian data peta indikasi tumpang tindih atau PT di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan pastinya saya masih berbincang bersama dengan Pak Krido dan juga bersama dengan Pak Arief Setiadi ya. Baik, Pak, tadi kan sudah ada nih solusi atau mungkin aksi yang disampaikan oleh Pak Krido tadi. Nah, untuk langkah selanjutnya bagaimana nih menurut Pak Arief? Saya itu dengar Pak Krido menjelaskan itu sudah cukup lega ya. Cukup lega. PT sebagai barang baru masih dalam proses nego-nego dan seterusnya seterusnya lah, ada rapat-rapat koordinasi pemerintah pusat, kabupaten, provinsi dan lain sebagainya. Tapi dengan Pak Krido ini saya optimis. Jadi begini Mbak Erina ya, PP 43 tahun 2021 itu mengamanahkan penyelesaian PT inilah, terus ketidaksesuaian antara tata ruang, kawasan hutan, izin dan seterusnya tadi. Ini basisnya PP 43, tetapi memang di dalamnya harus memperhatikan peraturan perundangan yang terkait, misalnya kelautan perikanan, kehutanan, lingkungan hidup dan seterusnya. Pak Krido tadi menjelaskan dengan cukup sistematik. Salah satunya memang core yang ditangani oleh Pak Krido ini adalah revisi atau integrasi RT/RW tadi. Revisi RT/RW yang di dalamnya adalah integrasi beberapa rezim tadi ya. Ada RZP, P3K. Ya. Ada batas daerah provinsi, batas pengelolaan wilayah laut, ada batas garis pantai, kemudian kawasan hutan, dan seterusnya. Nah, dari yang disampaikan Pak Krido ini memang tadi Pak Krido menyampaikan, Pak Arief tolong nanti kemitraan dengan DPRD untuk pada saatnya dilakukan revisi atau review RT/RW bisa bersamaan. Nah, ya kita tunggu Pak Krido kerjanya. Pak Krido kami dorong untuk secepatnya bisa bisa menangani persoalan ini, menyatukan ini, mengintegrasikan ini formatnya. Kemudian nanti disampaikan ke DPR, kemudian kita bahas bersama. Tentu kebersamaan kita itu untuk seluruhnya kebaikan atau penyempurnaan RT/RW kita. Nah, yang menjadi catatan kami Mbak Erina itu adalah yang setahu saya, nanti Pak Krido konfirmasi lah kalau saya keliru, batasnya itu 12 bulan, kan begitu. Nah, kita hanya ingin kita taat asas itu ya, taat waktu misalnya. Nah, kalau kesempatan yang diberikan pada Pemda DIY itu 12 bulan, nah kami tolong Pak Krido ini kira-kira masuk enggak gitu pada saatnya kami bermitra dengan panjenengan untuk membahas, insya Allah jangan sampai melebihi waktu 12 bulan. Kalau tidak keliru seperti itu Mbak Rina, 12 bulan. Jadi kembali ke Pak Krido lagi. Yang menyelesaikan sejauh juga. mana gitu loh Pak Krido, kan gitu substansi integrasi yang Pak Krido sudah sudah lakukan, sudah pikirkan. Bahkan kami ingin mendapat konfirmasi Pak Krido. Janjane 50, angka 50% itu Mbak, kalau ini benar itu menjadi tugas kita agak ringan. Bahwa sesungguhnya di dalamnya itu karena adanya Permen ATR 41 itu ya Pak, betul, hanya masalah nomenklatur saja, perbedaan. Nah, kalau itu betul, konfirmasi Pak Krido, memang betul Pak Arief seperti itu, maka kemudian kami minta sisa-sisa itulah Pak Krido lakukan akselerasi untuk integrasi antar urusan tadi, antar peraturan perundangan yang nanti dituangkan di review RT/RW kita. Kembali Pak Krido gini. Gimana nih Pak? Ya memang betul. Jadi kita sudah mengkalkulasi ya Mbak ya dengan jatuh tempo 1 tahun ke depan gitu. Setelah kami dari Pemda mengirim berita acara, nanti kan ada respon ya dari pemerintah pusat dalam nanti Menko Perekonomian dan Investasi. Hitungannya itu, argonya sudah jalan. Kalkulasi argo sudah jalan itu kami sudah mempersiapkan dan mengantisipasi. Yang pertama adalah dari sisi anggaran dulu. Anggaran, bagaimanapun juga anggaran kan tidak bisa ya kita itu sekonyong-konyong dapat anggaran tadi ini perencanaan. Harus direncanakan dulu ya. Dan kami alhamdulillah sudah masuk di usulan kegiatan tahun 2022. Sembari itu kami juga menyelesaikan dengan
yang RZWP3K, di mana RZWP3K ini harus ada rekomendasi terlebih dahulu dari Kementerian Perikanan dan Kelautan. Nah, ini sudah sampai di Persub. Hitungan-hitungan kami di tahun awal 2022 Persubnya dari Menteri Perikanan dan Kelautan sudah terbit. Inilah yang nanti akan kita pakai untuk mengevaluasi kembali berkaitan dengan yang RZWP3 tadi. Gitu. Sehingga materi-materi substansi itu sudah kami cicil di tahun 2022 awal tahun. Dan ini sudah berjalan. Yang kedua, upaya-upaya lain itu apa? Kami sudah mempersiapkan kerangka KAK kajian. Tadi yang disampaikan beliau itu adanya review RTRW, kami tingkatkan. Tidak cukup review, tetapi kami integrasikan. Itu melibatkan siapa saja Pak nanti? Tentunya ada berbagai unsur ya, termasuk tenaga akademis. Oh, itu juga dilibatkan dan, ya? Pastilah itu yang membidangi. Itu dan berbagai pentahapan itu akan kita lakukan, baik itu konsultasi publik dan katakan FGD. Karena bagaimanapun juga meskipun kami mengintegrasikan RTRW dengan RZWP3K ini, tetap kita harus mengedepankan pola partisipatore. Inilah kami harus memiliki sebuah visioner bagaimana mengintegrasikan ini tanpa terjadi kegaduhan. Ini yang penting. Tanpa terjadi kegaduhan? Ya, kegaduhan. Karena mesti akan terjadi saling keterpengaruhan. Inilah betul-betul tata ruang itu teruji menjadi panglimanya pembangunan. Iya ya, karena kita bingung ya membangun apa kalau misalnya di sini masih masalah belum jelas untuk tadi ya ini masalah pola atau strukturnya. Struktur pola termasuk tadi yang disampaikan beliau mengenai agraria ya Pak ya. Ya, sehingga Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu di 1 bulan yang lalu sudah membuat surat kepada Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai status tanah kehutanan. Nah, jadi kami sudah membuat surat bahwa berkaitan dengan keluasan tanah yang ada di IY Kehutanan itu, kami sudah Bapak Gubernur sudah membuat surat kepada Ibu Menteri. Nah, harapannya tidak terlalu lama tadi itu jawaban surat tadi ada. Inilah bagian strategis yang juga menyelesaikan PT, Pak. Dan kami sebelum terbit 50% tadi itu, Bapak Gubernur sudah bersurat ini. Ini lagi proses berarti ya? Iya, sudah terkirim. Sehingga nanti ketika itu ada jawaban, karena kemarin kami konfirmasi kepada Menteri Kehutanan, jawabannya masih dikaji. Nah, dikaji itu harapan kami tidak terlalu lama kajian itu selesai, sehingga diambil kesimpulan dan ada jawaban, itu adalah bagian penyelesaian batas wilayah administrasi kehutanan. Itu yang kemarin sudah surat berproses. Itu adalah bagian tadi yang disampaikan oleh Pak Arief. Aksinya itu apa saja. Jadi kami juga ada aksi yang sifatnya kebijakan dan ada aksi-aksi yang berkaitan dengan perencanaan anggaran. Ini yang harus bersinergis di dalam waktu yang sangat buat kami adalah waktu yang sangat terbatas. Nah, ini berprosesnya demikian. Termasuk kami sudah mengawali delinasi. Nah, ini gaji kami sudah mengawali delinasi. Delinasi? Ya, delinasi. Keruangan, baik itu keruangan yang ada di RZWP3K tadi dengan keruangan yang akan kita integrasikan. Karena modal dasarnya kan dari Menteri Perikanan Kelautan sudah berproses ini sampai Persub. Artinya kami itu sudah dapat bocoran. Sudah dapat bocoran info. Wilayah-wilayah yang akan direkomendasi sehingga besok itu tidak terjadi kegaduhan gitu. Apalagi BIG sudah memberikan support mengintegrasikan karena kembali lagi BIG adalah lembaga yang memberikan legalisasi terhadap peta-peta dasar. Inilah upaya-upaya kita yang real, terukur gitu dan tersistematis sehingga nanti waktu-waktu mepet di tahun 2022 ini, karena mepetnya inilah kami tidak terlalu lama lagi membuat surat kepada Dewan mengenai usulan Propem Perda di tahun 2022 bahwa itu menjadi agenda Perda di tahun 2022 menjadi agenda Dewan. Sehingga kami itu bahasanya sudah mengkapling dulu. Minta kapling dulu bahwa di tahun 2022 kami minta tematik integrasi Perda
integrasi RT/RW dengan RZW P3. Inilah upaya-upaya kita jauh-jauh sebelumnya. Karena kita harus mengkalkulasi terhadap rencana aksi tadi, di mana Pak Arief mengatakan 1 tahun loh Pak Krido. Nah inilah Pak, penjabaran kami 1 tahunnya itu demikian. Jadi walaupun kami di penghujung tahun 2021, kami sudah pikirannya sudah di tahun 22 ini. Sudah punya konsep tersendiri gitu ya. Ya memang tugas di tata ruang itu harus demikian, konseptualnya itu sudah 5 atau 20 tahun yang datang kan gitu. Kita punya grand design itu. Nah, Pak, menarik sekali ya kalau kita bicara tentang ke depan gitu. Kalau kita bicara tentang pola ruang dan struktur ruang. Karena kalau kita lihat sekarang kan percepatan pertumbuhan itu sangat luar biasa. Ya kan, dari penduduknya, mobilitas yang kita di DIY sendiri, kemudian mungkin terjadi peralihan fungsi tadi. Itu kan juga tidak lepas dari tata ruang yang sudah tersedia ya. Nah, supaya tidak terjadi kita kehilangan ruang hijau, hutan, kelautan yang tiba-tiba dieksplor, dan itu sebagian dari untuk bicara ekonomi lagi, pendapatan lagi gitu ya. Nanti seperti apa ke depannya? Nah, kita jeda dulu, setelah jeda kita lanjutkan lagi ya. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami hanya di Dialog Khusus.